A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngebahas lagi scene The Red Moon Avaret Part ke-19 dan 20. Jadi kemarin kita baru saja ngebahas 3 chapter sekaligus, yaitu pas 16 sampai part 18. Jadi kita bakal ngelanjutin lagi scene The Red Moon ini. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika. Dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload video tentang alur komikanya. Oke, langsung saja kita ke videonya, sekuy. Cerita diawali dengan pasukan FBI yang terpengaruh oleh monster tersebut. Kita sudah mencapai batasan, ucap monster tersebut. Monster tersebut pun mengendalikan anggota FBI itu untuk menyerang Luxin. Namun, Luxin dan adiknya dapat menghindari peluru tersebut dengan sangat baik. Kalian tidak cukup cepat, ucap Luxin dan adiknya. Adik kecil Luxin dan Luxin pun melompat ke atas dan maju melawan monster-monster tersebut. Lalu Luxin pun mencoba untuk melepaskan satu orang dari monster tersebut. Luxin pun mencekik monster tersebut dan dia pun melemparkan monster itu hingga terlepas dari orangnya. Luxin dan adiknya pun terus bergerak maju ke depan untuk membantu orang-orang tersebut. Apa yang dia lakukan, ucap orang-orang yang memantau Luxin. Polutan 41 mampu menyeret 3 orang bersenjata di udara dan mengendalikan mereka. Itu berarti dia memiliki kemampuan infeksi yang gila. Aku tidak menyangka Luxin akan menyerang ke arah peluru dan monster jiwa secara langsung. Meski orang dari kelas laba-laba mampu menghindari peluru, dia akan tetap mati jika terkena tembakan, ucap Kopral Hanbing. Dia benar gila dan sangat berbahaya, ucap Kolonel Hanbing. Ketua tim, lihatlah ini, ucap Kolonel Hanbing. Tim pengintai telah memutuskan untuk mundur dengan cepat setelah mereka diselamatkan oleh Luxin. Itu berarti besar kemungkinan mereka sebelum terinfeksi. Luxin mundur bersama dengan tim pengintai sekarang, ucap Kolonel Chen. Sekarang giliranmu, ucap Luxin. Kolonel Chen pun sangat kaget. Apa yang dia lakukan, ucap Kolonel Chen. Luxin pun terdiam, itu dia. Persis seperti itu, hahaha, ucap Luxin. Luxin dan adiknya pun tertawa melihat monster tersebut datang. Monster tersebut pun sangat besar. Luxin pun hanya terdiam melihat monster tersebut. Lalu monster tersebut pun mencoba untuk menyerang Luxin. Hah, antusiasmu yang sangat luar biasa, ucap Luxin ke monster tersebut. Luxin pun menghindari monster-monster tersebut. Lalu dia pun membunuh beberapa monster tersebut dengan tangannya. Luxin pun terus maju bersama adik kecilnya untuk menghadapi beberapa monster tersebut. Luxin pun mengambil tangan dari monster tersebut, sehingga monster tersebut pun kesakitan setelah tangannya diambil oleh Luxin. Aku akan kacau jika dikelilingi bayangan-bayangan ini lebih dulu. Tapi bayangan itu akan kacau jika adikku menangkap mereka lebih dulu, ucap Luxin. Sepertinya bayangan ini adalah metode penyerangan pohon itu. Tapi melihat mereka, kenapa aku merasa mereka tidak asing, ucap Luxin. Itu tak penting saat ini. Adik, aku serahkan ini padamu, ucap Luxin ke adiknya. Para pekerja di tempat kejadian ini melaporkan melihat bayangan makhluk yang memiliki tentakel dan fitur manusia. Ada bayangan manusia di puncak pohon anggur. Adalah orang yang ingin balas dendam pada Kinran. Tubuh mereka telah dihancurkan, tetapi roh mereka telah ditelan dan menyatu dengan makhluk itu. Jadi, mereka yang sebelumnya mencapai Kinran untuk balas dendam hanyalah tubuh yang terpengaruh oleh kerusakan. Tapi ini adalah makhluk perusak pikiran yang sebenarnya, ucap Kopral Hanbing. Lalu apa yang dilakukan Luxin, ucap Kopral Hanbing. Dia menggunakan caranya sendiri untuk membersihkan sumber kerusakan, ucap Kolonel Chen. Sudah pasti bahwa target berada di atas sumber kerusakan tingkat 1. Tapi seharusnya sebelum mencapai tingkat 2, karena dia memulai serangan dan menginfeksi anggota tim investigasi. Dapat disimpulkan bahwa dia memiliki sejumlah kesadaran diri, ucap Kopral Hanbing. Tapi mengosongkan danau dan melakukan pengujian tidak mengganggunya. Jadi kesadaran dirinya tidak terlalu tinggi.
dengan metode pertumbuhannya, tapi kesadaran diri yang rendah. Lalu pada awalnya, kenapa dia menargetkan Kinran? Ucap Kopral Hanbing. Insiden ini terjadi karena orang-orang yang ingin membalas dendam terhadap Kinran. Oleh karena itu, orang pertama yang ingin balas dendam, Cui Wang, adalah kunci dari masalah kita. Ucap Kolonel Chen. Untuk menyelesaikan insiden ini sepenuhnya, kita harus menemukan mayat Cui Wang, ucap Kopral Hanbing. Dalam keadaan normal, untuk menyelesaikan suatu insiden, kita tentu saja perlu memahami logika dan menemukan akar masalahnya. Tapi mungkin kita bisa menggunakan cara Luxin untuk langsung menyelesaikan masalah. Hahaha, kecepatan ini tidak cukup cepat, ucap Luxin kepada monster tersebut. Jika kau tidak menangkapku, maka kau akan mati, ucap Luxin ke monster tersebut. Monster tersebut pun sangat kesakitan. Hahaha, imutnya, aku ingin memakannya. Adik kecil Luxin pun menggigit monster tersebut. Hai, jangan makan sembarangan, kau bisa sakit perut, ucap Luxin. Tidak, aku ingin memakannya, ucap adik kecil Luxin. Ini sangat enak. Monster tersebut pun sangat kesakitan setelah digigit oleh adik kecil Luxin. Lalu monster tersebut pun pergi, dia pun memasuki tanah kembali. Apa yang baru saja terjadi? Ucap Luxin. Dia ketakutan, ucap adik kecil Luxin. Ketakutan? Makhluk halus juga bisa ketakutan, ucap Luxin. Jadi sudah berakhir, ucap Luxin. Perhatikan semua unit, segera raih kesempatan untuk mulai membersihkan. Gali sumber kerusakan, Luxin berjaga-jaga, ucap Kolonel Chen. 1 jam kemudian, anggota SPSC menemukan mayat di tengah penggalian tersebut. Apa kamu bisa menentukan identitas mayatnya? Apa itu Cui Wang? Ucap Kolonel Chen. Bukan, ucap Luxin. Luxin pun terbengong. Itu adalah Kinran, ucap Luxin. Apa kalian menemukan sesuatu? Ucap Kinran. Petugas SPSC pun sangat kaget setelah melihat Kinran. Apa yang terjadi? Kenapa kalian menodongkan senjata padaku? Ucap Kinran. Siapa kau? Ucap Luxin. Siapa aku? Apa maksudmu? Ucap Kinran. Saya sarankan Anda langsung memberitahu dan amati reaksinya. Setuju, semua orang harus waspada. Jika kau Kinran, lalu mayat yang baru saja kami gali itu siapa? Ucap Luxin. Mayat apa? Kinran pun sangat ketakutan. Beberapa saat yang lalu kami menemukan sumber kerusakan di dasar danau itu adalah mayat. Mayat itu adalah kau, ucap Luxin. Jika kau sudah lama mati, maka siapa kau sekarang? Ucap Luxin. Kolonel Kinran pun sangat marah. Kolonel Kinran pun memasang muka marah. Jika kalian menggaliku, lalu aku siapa? Ucap Kolonel Kinran. Oke guys, jadi segini dulu untuk alur komika Shin the Red Moon Avaret Part ke-19 dan 20. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk chapter ke-21 sampai dengan 22-nya. Jadi buat kalian selalu standby aja di channelnya Alur Komika. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye.